Budak Bayangan bab 691 bidah. Sunni terdiam beberapa saat, menyerap apa yang dikatakan Noctis padanya. Pulau altar tenang dan hening, danau yang mengelilinginya berkilauan dalam bayangan dengan pantulan cahaya bulan. Cabang-cabang pohon kuno bergoyang lembut di atas kepalanya. Karena dia disembah, dia mendengus dan memalingkan muka, merasa sangat kecewa, karena beberapa alasan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan muram, "Jadi, apa? Hanya itu saja. Dewa Matahari cemburu." Penyihir itu meliriknya, berlama-lama sesaat, dan kemudian perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak. Noctis terdiam sebentar, lalu menghela nafas. Para dewa tidak pernah menunjukkan permusuhan terhadap Daemon. Faktanya, hubungan mereka agak bersahabat. Dalam pertempuran di zaman kuno, mereka bahkan bertarung sebagai sekutu. Dia mengerutkan kening. Para dewa juga tidak pernah peduli tentang siapa atau apa yang disembah manusia. Ada semua jenis kultus konyol sebelumnya. Ada penguasa yang memproklamirkan diri sebagai dewa, orang-orang yang membangun kuil untuk binatang dan roh. Beberapa orang aneh bahkan memuja batu atau kekejian yang rusak oleh bulan. Dapatkah Anda membayangkan? Tapi para dewa tidak keberatan sama sekali. Penyihir itu menatap langit, berpikir sejenak, lalu berkata dengan muram, "Namun, orang tidak pernah menyembah Daemon sebelum harapan." Daemon, Anda tahu, pada dasarnya adalah makhluk yang sulit dipahami dan menyendiri. Ada penenun misterius yang tertua, iblis takdir, yang diselimuti lapisan makanan yang tak terhitung jumlahnya. Lalu ada yang termuda, Nether, Demon of Destiny, yang mengasingkan diri dalam bayangan dunia bawah. Ada Demon of Oblivion, yang namanya sudah lama terlupakan. Sunni mendengarkan dengan penuh perhatian, menyerap informasi baru. Telah terbiasa memegang medali Zamrud, dia secara refleks melepaskan batu indah itu dan rela menggantung dari rantai yang melingkari jarinya, sehingga pikirannya tetap pribadi. Jadi pangeran dunia bawah sebenarnya disebut Nether? Aku ingin tahu mana yang lebih dulu, nama atau gelar. Dan dia juga Demon of Destiny, sepertinya. Tunggu, nasib buruk dan takdir adalah hal yang sama? Kurasa mereka bukan. Rune takdir juga bisa berarti pilihan, lagi pula. Jadi, apakah dia benar-benar Demon of Choice? Pikirannya terganggu oleh suara sedih si penyihir. Dan yang lainnya, masing-masing merupakan personifikasi dari bencana dan bencana. Misterius, jauh, dan menakutkan, masing-masing dari mereka. Atau setidaknya mereka, sampai keinginan iblis memutuskan untuk datang dan tinggal di antara kita manusia, menjadi dikenal sebagai harapan. Dia membangun kerajaannya di sini, dan segera, orang-orang belajar untuk mencintainya. Dan tidak lama setelah itu, mereka mulai memujanya. Noctis berhenti dan kemudian melanjutkan. Dia semakin gelap, dan saat itulah kami mengetahui bahwa meskipun para dewa bersahabat dengan Daemon dan mengabaikan ketidakpedulian terhadap manusia yang membangun kuil untuk hewan, roh, dan batu, mereka tidak melepaskan Daemon untuk disembah. Mereka sangat tidak rela, pada kenyataannya, bahwa penguasa cahaya menurunkan apinya ke alam fana, melenyapkan seluruh bagiannya. Sunni mengerutkan kening, merasakan rasa takut yang dingin merasuki hatinya. Mengingat salah satu mimpi buruknya, dia menggigil. Tapi kenapa? Penyihir itu terkejut dengan sedikit kaget dan mengangkat bahu. Siapa yang tahu? Kurasa hanya dewa yang melakukannya. Yah, dan mungkin 1 atau 2 Daemon. Aku bahkan ragu berharap pun tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Tapi mungkin dia tahu, sekarang. Bagaimanapun, setelah dipenjara,
Perlahan-lahan, gagasan menyembah Desmond sama saja dengan bid'ah. Noctis tiba-tiba tertawa. Sungguh kata yang aneh, sesat. Tidakkah menurutmu, itu bahkan belum ada ketika aku masih muda, tahu. Tapi kemudian, tiba-tiba, masing-masing dari 6 sekte mulai memperlakukan pemuja Desmond sebagai penjahat, hama yang menyebarkan keji, penyakit, dan konsep ajaran sesat ditemukan. Sekarang, menjadi bidah berarti diburu dan mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan. Ia terdiam, lalu menghela napas. Kami tidak mengetahuinya pada saat itu, tentu saja. Tetapi kehancuran Kerajaan Harapan adalah titik balik dalam sejarah. Dengan itu, era pahlawan berakhir. Dan yang sekarang, apapun namanya suatu hari dimulai. Ah, era yang sangat mengerikan. Tidak ada yang hilang sejak saat itu. Sunni terdiam beberapa saat, mengira ada yang aneh dengan keseluruhan cerita ini. Tidak ada yang masuk akal. Para dewa dan Desmond pernah menjadi sekutu, mengetahui bahwa mereka pada akhirnya akan bentrok dalam perang yang hancur. Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, setelah dipikir-pikir, Pangeran Dunia Bawah, Nether, memang pernah digambarkan dekat dengan Dewi Langit Hitam sekali. Siapa yang mengatakan bahwa Desmond lain juga tidak bergaul dengan para dewa? Tapi itu hanya membuat hukuman ilahi yang dijatuhkan Lord of Light ke Kerajaan Harapan menjadi lebih tidak bisa dijelaskan dan aneh. Dan kepada siapa mereka bersekutu? Makhluk void. Apa garis waktu yang tepat dari semua omong kosong yang berbelit-belit ini? The Age of Heroes telah berakhir dengan pemenjaraan harapan. Tapi kapan itu dimulai? Dan apa yang telah terjadi sebelumnya? Sial, begitu banyak pertanyaan. Sunni melirik Noctis, ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu menggenggam jimat zamrud itu lagi. Namun, penyihir itu tidak memilikinya. Dia melirik Sunni dan berkata sambil tersenyum. Aku merasa kamu akan bertanya padaku. Itu akan menjadi pertanyaan kedua. Tunggu, tidak. Yang kedua adalah apakah Dewa Matahari cemburu atau tidak? Setan jahat, kamu menipuku. Noctis menggelengkan kepalanya, menatap Sunni dengan celaan, dan berdiri. Malu padamu, Sunless. Selamat malam. Beritahu temanmu untuk bersiap dengan baik di waktu yang tersisa. Dengan itu, dukun itu memberinya tatapan terluka lagi, lalu berbalik dan mulai berjalan kembali ke kediamannya. Namun, setelah beberapa langkah, dia berhenti dan berkata dengan sikap santainya yang biasa, "Oh, ya. Aku hampir lupa. Kamu harus pergi dan mengambil pisau ketiga juga. Tapi jangan khawatir, ini tidak akan sulit. Cukup mudah, kok." Sunni, yang menatap danau yang tenang dengan ekspresi gelap, hanya mengangguk. Tentu. Tunggu, apa? Kenapa kita harus melakukannya? Pergi dan ambil sendiri. Noctis ragu-ragu sebentar, lalu menghela napas. Ah, kuharap aku bisa. Tapi, ya. Aku mungkin telah mengatakan omong kosong tentang bagaimana temanku hanya memberikan pisau kepada seseorang yang memiliki pikiran dan hati yang murni. Atau sesuatu seperti itu. Dan sayangnya, sementara aku yang paling menonjol orang di seluruh Kerajaan Harapan dalam banyak hal. Kesucian bukanlah kekuatanku. Kamu dan teman-temanmu, bagaimanapun, kamu berbau kesucian. Yah, 1 atau 2 dari kalian, setidaknya. Untuk saat ini. Dengan itu, tukang sihir itu mengedipkan mata pada Sunni dan berjalan pergi, menyiulkan nada riang. Sunni mengawasinya pergi, lalu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tunggu, apakah dia baru saja menipuku untuk mendapatkan pisau lain untuknya? Lagi.
Dia berkedip beberapa kali dan mengepalkan 4 tinjunya. Kutukan. Budak Bayangan bab 692 Waktu Bebas. Setelah percakapan mereka di bawah bulan purnama itu, Noctis mengasingkan diri di kediamannya selama beberapa minggu. Sunny mencoba berbicara dengan penyihir eksentrik itu beberapa kali, tetapi Sailor Dolls yang pendiam menolak untuk membuka pintu dan hanya menatapnya dengan wajah kayu mereka yang kasar. Ada, tentu saja, pilihan untuk hanya menggunakan langkah bayangan untuk masuk. Tapi, entah bagaimana, Sunny curiga bahwa mengganggu transenden yang abadi bukanlah ide terbaik. Lagi pula, ada jiwa nyata yang terperangkap di dalam Sailor Dolls ini. Pada akhirnya, dia dan anggota kelompok lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti saran yang diberikan Noctis kepadanya, untuk beristirahat dan mempersiapkan apa yang akan datang. Untungnya, ada banyak persiapan yang harus mereka lakukan. Sementara keempatnya telah melatih diri secara ekstensif sebelum memasuki Nikmah, banyak hal terjadi sejak saat itu. Ada banyak pelajaran yang telah mereka pelajari dalam 3 bulan yang mengerikan ini, kebanyakan dari mereka membawa 4 orang yang bangkit ke pintu kematian. Sekarang setelah mereka punya waktu, mereka dapat mempelajari semua yang telah mereka pelajari, meninjaunya kembali, dan benar-benar menyerapnya ke dalam tulang mereka. Menghubungkan pengetahuan dan keterampilan baru ke fondasi mereka dengan cara yang solid. Bagi Sunny, itu berarti beberapa hal. Yang pertama adalah shadow dance. Dia telah menemukan dirinya dalam situasi yang aneh, setelah membuat terobosan baru-baru ini di dalam mimpi buruk, yang dia tidak begitu ingat. Sunny dapat menebak bahwa menguasai langkah ketiga dari gaya bertarungnya terkait dengan fakta bahwa dia telah hidup melalui mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya dan kehilangan dirinya di menjadi benar-benar tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Melupakan dirinya sendiri dan berubah menjadi orang lain sepenuhnya. Pengamatan itu sejalan dengan bagaimana dia awalnya membuat kemajuan ke langkah ketiga Shadow Step, di arena Kolosseum Merah, di mana dia membayangi banyak makhluk mimpi buruk. Saat itu, dia juga hampir kehilangan dirinya, tetapi berhenti di saat-saat terakhir, takut dia tidak akan bisa kembali. Terperangkap dalam mimpi buruk telah membuat langkah menakutkan baginya, jadi, dia telah mendekati ujung terobosan. Bagian terakhir dari teka-teki itu mencoba membayangi lambang ketiadaan bentuk bayangan lain, mimpi buruk. Sebagai hasil dari terobosan tersebut, kemampuan Sunny untuk mengenali dan mendapatkan wawasan tentang pola teknik pertempuran semakin meningkat. Sekarang memungkinkan dia untuk memahami dan memprediksi tidak hanya gerakan dan perilaku musuh-musuhnya, tetapi juga secara rumit merasakan aliran esensi melalui tubuh mereka, serta, hampir tetapi tidak sepenuhnya, mampu memprediksi pikiran mereka sendiri. Namun, ada satu kelemahan mencolok dalam kemampuan ajaib ini, yang dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk pertama kalinya sejak Sunny menciptakan Shadow Dance, seni pertempuran yang sulit ditangkap mulai tampak berbahaya, tidak hanya untuk musuhnya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Apa gunanya bisa membunuh sesuatu jika dia mengambil risiko kehilangan dirinya sendiri dan menjadi benda itu selamanya? Untuk membunuh naga, seseorang harus menjadi naga. Mengapa ada orang yang ingin mencapai kemenangan seperti itu? Jika mendapatkannya berarti berhenti menjadi diri mereka sendiri dan menjadi hal yang ingin mereka hancurkan? Untuk saat ini, dia tidak punya solusi, dan itu membuatnya sedikit gugup. Jadi, Sunny memutuskan untuk sementara berkonsentrasi pada hal lain. Dia menghabiskan sebagian besar hari-harinya berlatih memanah dengan Kai.
Suni segera menyadari bahwa dia tidak akan pernah menjadi pemanah berbakat seperti temannya. Tetapi itu tidak berarti dia tidak dapat mencapai hasil yang luar biasa. Nyatanya, bidikan dan keterampilannya dengan busur meningkat dengan kecepatan tetap. Tetap saja, ada pertanyaan untuk mendistribusikan alat yang dimiliki kelompok itu dengan cara yang paling efisien. Jadi Suni dengan enggan mencoba meminjamkan Morgan S. Warbow ke Kai. Namun, itu sia-sia karena pesona busur unbending, temannya tidak cukup kuat untuk menariknya. Ketika sesi latihan mereka selesai, Suni biasanya akan kembali ke kamarnya dan menghabiskan sisa hari itu dengan berlatih menenun tanpa hasil. Dia telah mencapai beberapa kemajuan dalam upayanya untuk mempelajari cara menyalin pesona, tetapi tidak cukup untuk membuat tenunan yang diubah menjadi stabil. Jumlah kenangan yang dia menangkan di Red Colosseum semakin berkurang dari hari ke hari tanpa hasil yang jelas, membuat Suni sangat frustasi. Tampaknya dia telah menemui hambatan dalam pemahamannya tentang bagaimana mantra seharusnya bekerja, dan membutuhkan terobosan mental untuk mendorong dirinya lebih jauh. Terobosan itu tidak terburu-buru untuk datang. Ketika hari telah berakhir dan kegelapan merambah dunia, Suni beralih ke bagian ketiga, dan yang paling memakan waktu, dari persiapannya. Mengumpulkan pecahan bayangan untuk membentuk inti keempatnya. Meninggalkan tempat suci, dia akan melakukan perjalanan ke pulau-pulau terdekat untuk mencari makhluk mimpi buruk untuk berburu. Dan membunuh mereka yang dapat dia temukan dan itu tidak di luar kemampuannya untuk dikalahkan. Saat ini, kurang dari 150 fragmen memisahkannya dari menjadi iblis. Jumlahnya tampak sangat kecil, tetapi pada saat yang sama lebih menyusahkan dari yang seharusnya. Masalahnya adalah kenyataan bahwa tidak ada banyak makhluk mimpi buruk di Kerajaan Harapan seperti yang ada di Kepulauan Terikat di masa depan. Terutama tidak terlalu dekat dengan benteng salah satu penguasa rantai. Akibatnya, kemajuannya sangat lambat dan membosankan. Untuk mempercepatnya entah bagaimana, Suni telah membuat keputusan yang menakutkan untuk meninggalkan permukaan pulau dan melakukan perburuannya ke bawah, di mana kengerian sebenarnya dari tanah ini tinggal. Untungnya, tubuh barunya agak bugar untuk melakukannya, dengan cakar dan cakarnya yang tajam, dia mampu memanjat permukaan apapun, tidak peduli seberapa curam. Atau bahkan tetap bergerak sambil menggantung sepenuhnya terbalik. Dan jika dia melakukan kesalahan, beban surgawi selalu ada. Dikombinasikan dengan keterampilan memanahnya yang meningkat pesat dan tekadnya untuk membentuk inti baru sebelum puncak nikmat tiba, Suni mampu membunuh banyak penghuni sisi gelap. Memang ada makhluk yang mengerikan dan tidak wajar, dan lebih dari beberapa meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Tapi itu masih belum cukup cepat. Pada akhir 2 minggu pertama, dia masih belum mencapai setengah jalan menuju tujuannya. Dan pada hari itu, diam-diam dan tanpa gembar-gembor, sesuatu yang lain terjadi. Di suatu tempat di luar sana, di alam liar Dream Realm. Mengubah bintang klan api abadi akhirnya menjadi seorang tiran. Budak bayangan bab 693 pengetahuan tentang segalanya. Suni ada di kamarnya, menyaksikan sebuah memori hancur menjadi angin puyuh bunga api yang berkilauan, ekspresi gelap di wajahnya. Dia tidak membutuhkan mantra untuk memberitahunya untuk mengetahui bahwa dia baru saja kehilangan yang lain. Namun, mantra yang selalu membantu masih berbisik di telinganya, memori Anda telah dihancurkan. Suni menggeram, lalu menggelengkan kepalanya dengan getir dan memanggil Rune, berniat untuk memeriksa berapa banyak kenangan yang bisa dibuang yang masih tersisa. Saat itulah dia memutuskan untuk memeriksa kemajuan Nev,
yang telah lama menjadi kebiasaannya yang mendarah daging. Melihat Changing Star masih hidup dan bertarung memberinya kelegaan sekaligus motivasi yang suram. Sudah merasakan apa yang akan dilihatnya, Sunny menatap rune dan membaca nama Nevis. Nama sejati, mengubah bintang. Peringkat, tidak aktif. Kelas, Tiran. Inti bayangan, 5/7. Fragmen bayangan, 0/5000. Dia melihat rune untuk beberapa waktu, lalu menghela nafas dan mengabaikannya. Beberapa hari yang lalu, dia masih jauh dari mencapai inti kelima. Setelah Koloseum Merah dan pertarungannya dengan Nikmah, jarak di antara mereka semakin memendek. Tapi sekarang, Neve telah pergi dan melakukan sesuatu yang gila lagi, membuatnya semakin lebar dan menyebalkan sekali lagi. Dia menatap dinding kamarnya dengan gelap. Seolah-olah mereka berdua terus-menerus memainkan permainan tarik tambang yang gila, mengetahui sepenuhnya bahwa satu langkah yang salah berarti kematian. Tetapi sama-sama tidak mau membiarkan lawan menang. Dan sejak awal, dia tidak pernah memimpin. Betapa melelahkan. Sunny menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa dia tidak berminat untuk melemparkan dirinya secara membabi buta ke penghalang tenun yang tak tertembus lagi. Setidaknya tidak hari ini. Namun, suasana hatinya yang serius berubah, ketika bayangan yang dia tempatkan di seberang pintu penyihir melihatnya terbuka, dan sosok yang dikenalnya berjalan keluar. Lalu meringis di bawah sinar matahari yang cerah. Noctis terlihat agak acak-acakan, dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan rambut yang sedikit acak-acakan. Namun, mengingat siapa orang itu, Sunny hanya bisa menebak apakah yang abadi itu lelah, atau hanya pusing. Tetap saja, ini bukan kesempatan yang siap dia lewatkan. Membuang esensi untuk melangkah melewati bayang-bayang, Sunny muncul beberapa meter dari Noctis dan menatapnya dengan ekspresi waspada. Penyihir itu berkedip beberapa kali, lalu tersenyum ramah. Sunless, kamu masih di sini? Bukankah kita baru saja berbicara? Sunny memutar matanya dalam hati. Itu 2 minggu yang lalu. 15 hari, secara teknis. Noctis mengangkat alis, berpindah dari kaki ke kaki dengan canggung, lalu berdeham. Oh, benarkah? Aku, ya, hari yang menyenangkan. Kalau begitu, ada yang bisa kubantu? Sunny menatap si tukang sihir selama beberapa saat, lalu mengangguk. Ya, sebenarnya, kamu bisa. Transenden abadi tersenyum cerah. Yah. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Kita adalah teman, bukan? Dan teman seharusnya saling membantu. Jadi, apa yang kamu butuhkan? Sunny mencengkeram jimat zamrud lebih erat, ragu sejenak, lalu berkata. Bisakah kamu mengajariku ilmu sihir? Noctis terus tersenyum sebentar, lalu tertawa. Itu saja. Tentu, tidak masalah. Lagi pula, aku adalah penyihir terhebat di Kerajaan Harapan. Di bawah bimbinganku, kamu sendiri akan menjadi penyihir terkemuka dalam waktu singkat. Biarkan aku berpikir, jika kita mulai sekarang. Saat Sunny tersenyum ragu-ragu, dia melihat ke langit untuk mengukur waktu, berpikir sebentar, lalu menambahkan. Kita akan selesai pada waktu yang sama, 100 tahun dari sekarang. Mari kita mulai. Sunny berkedip. Apa? 100 tahun? Penyihir itu mengerutkan kening sedikit, lalu mengangkat bahu. Yah, mungkin 200 tahun. Butuh waktu lama bagiku untuk mempelajari dasar-dasarnya. Jika maksudmu sihir sejati, tentu saja, bukan trik menyedihkan yang dianggap orang lain sebagai keajaiban. Sebenarnya, menurutmu sihir itu apa? Sunny ragu-ragu. Lalu berkata dengan ragu,
kemampuan untuk memanipulasi energi magis melalui sarana yang berada di luar aspek seseorang? Noctis menatapnya sebentar, lalu menghela nafas. Jawaban yang cukup bagus, tapi tidak. Sederhananya, tidak ada yang namanya sihir. Atau lebih tepatnya, tidak ada satu hal pun yang disebut sihir. Tapi ada berbagai cara untuk memutarbalikkan hukum yang mendasari dunia untuk menghasilkan beberapa efek yang diinginkan. Atau tidak, apa yang kita sebut ilmu sihir hanyalah metode terstruktur untuk mencapai hasil yang dapat diprediksi saat melakukannya, dengan cara apapun yang Anda miliki. Biasanya dengan bantuan esensi jiwa. Dia melihat sekeliling, mengamati lanskap tempat suci, dan menambahkan, "Ambil saya, misalnya. Aspek saya ada hubungannya dengan jiwa, jadi, saya bisa belajar beberapa hal dari para pengikut Dewa Hati, Dewa Jiwa, serta emosi, ingatan, kelaparan, dan pertumbuhan. Namun, saya baru menjadi penyihir sejati setelah mempelajari sihir Hop." Sunni sedikit memiringkan kepalanya. Harapan. Sihir. Noctis mengangguk. Ah, ya. Jenis ilmu sihir yang paling umum digunakan oleh manusia, secara membabi buta dan tanpa pemahaman yang benar tentang sifatnya, saya bisa menambahkan, berasal dari harapan. Bagaimanapun juga, dialah yang menemukan tulisan, dan menghadiahkannya kepada kita manusia. Sungguh penemuan yang luar biasa. Menulis itu sendiri tidak menghasilkan ilmu sihir. Dia ragu-ragu, dan kemudian menambahkan, sebelum harapan menemukan tulisan, jenis sihir yang paling umum digunakan oleh manusia, bahkan lebih membabi buta, adalah sihir nama. Anda lihat, Sunless, segala sesuatu yang ada memiliki nama. Bahkan, Anda bahkan dapat mengatakan bahwa sesuatu hanya dimulai untuk ada setelah diberi nama. Bunga hanyalah bunga, satu di antara banyak, sampai Anda menyebutnya mawar. Kemudian, mawar tiba-tiba berbeda dari semua bunga lainnya, jadi, mereka ada. Sunni mengerutkan kening, tidak yakin dia mengerti apa yang Noctis bicarakan. Bukankah mawar akan tetap ada meskipun tidak disebut mawar? Ya. Dalam arti tertentu, mereka tidak akan melakukannya. Bunga yang terlihat seperti mawar akan, tetapi tidak akan disebut mawar, jadi, tidak akan ada mawar. Sungguh membingungkan. Penyihir itu, sementara itu, mengabaikan kebingungannya dan melanjutkan, namun, tidak semua nama itu sama. Jadi diberikan begitu saja dan tidak terlalu berharga, sementara yang lain harus diperoleh. Jadi, dahulu kala, orang-orang yang mempelajari nama-nama itu dapat berbagi kekuatan itu. Namun, otoritas mereka tidak jelas dan cepat berlalu, karena itu hanya dipanggil ketika seseorang mengucapkan nama-nama itu dengan lantang. Dan mengucapkannya dengan mulut manusia bukanlah suatu prestasi yang mudah. Dia tiba-tiba tersenyum. Tapi itulah yang membuat penemuan Hop begitu cerdik, Anda tahu. Begitu tulisan muncul, seseorang dengan pengetahuan yang cukup dapat menghubungkan nama ke objek material, memberikan keabadian doa. Tentu saja, tidak sesederhana itu. Sebenarnya, mengetahui nama tentang hal-hal dan bagaimana membentuknya menjadi lagu dan frasa sangatlah sulit, karena dengan pengetahuan tentang nama, muncullah pengetahuan tentang segalanya. Noctis menghela nafas berat. Cukup menulis rune tanpa memahami artinya tidak akan melakukan apa-apa. Jadi, butuh berabad-abad untuk mempelajari dasar-dasar sihir rahasia. Kecuali jika Anda secara intrinsik cenderung untuk itu, tentu saja. Yang tidak ada siapapun, kecuali Hop sendiri. Tapi saya dengan senang hati akan mengajari Anda semua yang saya tahu. Jika Anda memiliki waktu 1 atau 2 abad, maksud saya.
Penyihir itu tersenyum cerah dan menatap Sunny, ketulusan tertulis di wajahnya yang cantik dan menjengkelkan. Bajingan berlendir itu. Tentu saja, Sunny tidak punya waktu beberapa abad. Tapi, mungkin, dia tidak perlu melakukannya. Nama adalah hal yang kuat. Tiba-tiba, benih ide muncul di benaknya. Mungkin lain kali. Noctis menghela nafas dengan penyesalan dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tapi iblis berlengan 4 itu sudah pergi, ditelan oleh bayangan. Penyihir itu menatap bayang-bayang dengan wajah masam, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah lagi. Sungguh orang yang aneh. Budak Bayangan bab 694 potongan kunci. Kembali ke Koloseum Merah, Sunny telah menghabiskan banyak waktu untuk mengingat dan membandingkan jalinan berbagai kenangan untuk memahami kesamaan apa yang mereka miliki. Dalam benaknya, ada 3 ciri yang dimiliki oleh semua kenangan: kemampuan untuk dipanggil dan diberhentikan, kemampuan untuk memperbaiki diri mereka sendiri saat diberhentikan, dan koneksi ke jiwa pengguna. Dengan mengenali 3 bagian universal dari pola tenunan ini, dia berpikir bahwa dia telah belajar bagaimana mereproduksi pesona paling sederhana ini. Setidaknya sampai pada titik di mana dia berhasil membuat pola sederhana yang memungkinkan suatu item untuk dihilangkan dan dipanggil dari esensi. Namun, ada kualitas keempat yang dimiliki oleh semua kenangan, yang tidak dia pikirkan. Semua kenangan memiliki nama. Aku idiot. Idiot sekali. Dia dari semua orang seharusnya tahu nama kekuatan apa yang digunakan. Mengingat nama aslinya sendiri secara harfiah adalah kunci untuk memiliki kendali mutlak atas dirinya. Muncul dari bayang-bayang yang terletak di kamarnya, Sunny jatuh ke tempat tidur dan memanggil Silver Bell, memori yang paling dia kenal. Dia telah menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari tenunannya dan mencoba memahami rahasia cara kerjanya. Tidak banyak berhasil, sampai sekarang. Menatap di bawah permukaan bel kecil, dia melihat pola indah dan rumit dari string halus yang menembusnya, dengan satu bara api redup di tengahnya. Sekarang, Sunny telah berhasil mengenali bagian-bagian tenunan yang bertanggung jawab atas semua kualitas uniknya. Atau begitulah pikirnya. Ada 3 bagian dari pola yang dia pelajari di Koloseum Merah, dan sisanya adalah satu-satunya pesona lonceng. Namun, meski mengetahui semua bagiannya, Sunny tidak pernah bisa memahami seluruh tenunan. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, membuat semua usahanya untuk memahami logika dan hubungan dari string halus menjadi sia-sia. Ada satu elemen lagi. Lonceng perak memang hanya memiliki satu pesona, tetapi ia juga memiliki nama. Nama yang membedakannya dari setiap memori lainnya, dan dengan demikian, memungkinkannya untuk ada. Entah bagaimana, Sunny menatap bagian tenunan yang menurutnya sudah lama mewakili pesona, lalu memanggil memori lain dan mempelajarinya juga. Tugas memisahkan satu bagian yang benar-benar unik dari tenunan dari bagian lain yang benar-benar unik tampaknya mustahil pada awalnya. Lagi pula, dia tidak memiliki apapun untuk digunakan sebagai referensi. Tapi dia punya sesuatu yang lebih baik. Kecenderungan intrinsik untuk menenun yang dia warisi dari Demon of Fate. Kualitas yang Noctis sebut-sebut dimiliki Hope dalam hal sihir rahasia, sebagai penciptanya. Sunny, tentu saja, bukan penenun. Tapi dia bisa secara intuitif merasakan tujuan elemen mantra karena hubungannya dengan daemon yang penuh teka-teki. Bakat itu benar-benar ada dalam darahnya. Yang harus dilakukan Sunny sekarang adalah dengan hati-hati memeriksa setiap senar yang membentuk pola besar itu, dan merasakan mana yang dimaksudkan untuk menciptakan suara, dan mana yang tidak memiliki tujuan yang dia ketahui.
Yang dia tidak tahu harus melakukan sesuatu dengan nama itu. Berjam-jam berlalu, dan segera, hari menjadi gelap di luar. Sunny terus menatap bel perak kecil itu, melupakan perburuan malamnya. Dan pada suatu saat di tengah malam, matanya tiba-tiba membelalak. Ada. Apakah itu? Ya, saya melihatnya. Akhirnya, dia berhasil mengisolasi bagian tenunan yang tidak ada hubungannya dengan 3 mantra universal. Tetapi juga tampaknya tidak berhubungan dengan tujuan sebenarnya dari lonceng itu, menghasilkan dering yang bisa terdengar dari jarak bermil-mil jauhnya. Ini pasti bagian dari jalinan mantra yang mendeskripsikan nama memori. Pola string halus yang begitu luas dan rumit, semuanya untuk mengekspresikan 2 kata sederhana. Lonceng perak. Begitu Sunny secara mental menghubungkan kedua kata ini dengan polanya, hal yang aneh terjadi. Tenunan Silver Bell tetap sama, tapi tiba-tiba dia melihatnya berbeda. Seolah-olah semuanya benar-benar berubah di depan matanya, sementara tidak berubah sama sekali. Bagian-bagian yang berbeda tiba-tiba tampak terhubung secara harmonis. Dan struktur tenunan yang kacau dan tidak masuk akal tiba-tiba tampak memiliki logika yang aneh dan misterius, tetapi elegan dan tak terbantahkan. Dia tertegun. Bagaimana saya tidak melihat ini? Pola itu tiba-tiba jadi jauh lebih terbuka baginya, jadi lebih mudah dilihat. Dan di tengah-tengahnya, menenun melalui setiap bagian permadani benang halus adalah nama, lonceng perak, yang berfungsi sebagai jembatan dan elemen pemersatu di antara mereka. Tidak heran setiap memori yang saya coba modifikasi runtuh. Aku hanya melewatkan hal yang paling penting, sial. Sunny mengamati jalinan lonceng perak dengan mata terbelalak, melihat bagian-bagiannya yang familiar dengan cara baru. Namun, kemudian, sedikit kerutan muncul di wajahnya. Tunggu. Apa itu? Sekarang setelah dia melihat keseluruhan logika di balik pola itu, atau lebih tepatnya, logika di balik struktur dasarnya, dia juga bisa melihat elemen yang tampaknya asing bagi pemahamannya. Sekarang, tidak ada bagian dari tenunan ini yang seharusnya tidak dia ketahui. Namun, ada satu. Lebih dari itu, bagian tenunan itu sangat luas dan sangat rumit, melekat pada seluruh struktur memori seperti namanya. Sulit untuk diperhatikan pada awalnya, tetapi jika seseorang tahu apa yang harus dicari, hampir tidak mungkin untuk mengabaikannya. Ini sangat cantik. Tapi ada apa ini? Dia merengut, lalu melirik memori yang lain, ingin membandingkan tenunannya dengan Silver Bell. Yang mengejutkan Sunny, pola dasar yang luas dan indah juga ada di sana, kehadirannya sama aneh dan tidak dapat dijelaskan seperti sebelumnya. Tiba-tiba tegang, dia memanggil semua kenangannya satu persatu, mempelajarinya. Dan menemukan pola misterius di mana-mana. Apa-apaan ini? Sunny tidak tahu, dan bahkan intuisinya diam, tidak memberikan petunjuk apapun tentang tujuan dari tenunan tersembunyi yang selalu ada. Satu-satunya petunjuk yang dia temukan adalah bahwa sebagian darinya memiliki kemiripan yang jauh dengan jalinan Moonlight Sat, dan struktur keseluruhannya sedikit mirip dengan nama lonceng perak. Namun, pola misterius itu jauh lebih luas dan lebih dalam. Dia merengut, lalu tiba-tiba memiringkan kepalanya dengan ekspresi terkejut. Cahaya bulan. Cahaya. Sunny melirik tenunan itu lagi, lalu membeku. Hilang dari cahaya? Budak Bayangan bab 695 lonceng perak nyaring. Saat pagi tiba, Sunny sedang duduk di lantai dengan ekspresi liar di wajah binatangnya, rambut hitam kasarnya berantakan. Ada jarum emas bercahaya di salah satu tangannya dan lonceng perak kecil di tangan lainnya.
Dua lainnya memegang seruling yang tampaknya dipotong dari batu giok atau terbuat dari tulang zamrud yang dipoles. Itu mungkin memori terbaik yang dia terima di Koloseum Merah. Tapi saat ini, Sunny tidak peduli lagi dengan serulingnya. Sebaliknya, semua perhatiannya terkonsentrasi pada lonceng kecil itu. Sambil menahan napas, Sunny mengangkat dan mengguncangnya. Namun, alih-alih dering jelas yang akan terdengar dari jarak beberapa kilometer, yang dia dengar hanyalah bisikan merdu yang nyaris tak terdengar. Seringai liarku perlahan muncul di wajahnya, menyinari wajahnya. Aku sudah melakukannya. Aku benar-benar melakukannya. Hampir tidak mengandung kegembiraannya, Sunny memanggil Rune dan membaca deskripsi bel, memori, lonceng perak. Peringkat memori, tidak aktif. Tingkat memori, 2. Deskripsi memori, kenangan kecil dari rumah yang telah lama hilang, yang pernah membawa kenyamanan dan kegembiraan bagi pemiliknya. Deringnya yang jelas dapat didengar dari jarak bermil-mil. Pesona memori, Silver Song, Sonorous. Lagu perak. Deskripsi pesona, bunyi lonceng ini tidak terlalu keras, tetapi dapat didengar dari jarak yang sangat jauh. Deskripsi pesona Sonorous, pemilik dapat memutuskan seberapa keras lonceng ini akan berbunyi. Mata Sunny berkaca-kaca karena gembira. Tentu saja, kedua pesona ini tidak sekuat itu. Namun, itu tidak masalah. Yang penting adalah kenyataan bahwa sekarang ada dua dari mereka, meskipun sebelumnya hanya ada satu. Dia akhirnya berhasil menyalin dan mentransplantasikan pesona, meskipun sederhana. Dia telah mempelajari seruling tulang zamrud, dengan susah payah menciptakan kembali jalinan pesona Sonorous, dan mengintegrasikannya ke dalam jalinan lonceng perak. Tanpa merusaknya. Dia telah melakukannya. Dia menambahkan pesona baru ke memori. Gagal menghapus seringai lebar dari wajahnya, Sunny melihat ke balik permukaan lonceng kecil itu. Sekarang, mantranya terlihat sangat berbeda. Di mana dulu hanya ada untaian cahaya halus, sekarang ada juga untaian hitam yang terbuat dari bayangan. Kedua jenis string terjalin dengan rumit untuk menciptakan pola yang rumit namun harmonis. Lebih dari itu, pola lonceng perak dulunya hanya memiliki satu bara api yang berfungsi sebagai penghubung benang-benang halus. Tapi sekarang, ada dua. Mengetahui bahwa pesona tambahan akan membutuhkan fondasi yang lebih kuat, Sunny telah menggunakan salah satu pecahan jiwa miliknya untuk membuat jangkar baru. Semua ini hanya mungkin karena wawasan barunya tentang struktur anyaman. Mengetahui bahwa nama memori merupakan bagian integral dari mantranya memungkinkan Sunny untuk melihat polanya secara keseluruhan, dan karenanya dia akhirnya dapat mengubahnya tanpa merusak benda itu sepenuhnya. Tentu saja, dia masih tidak dapat berpikir untuk membuat pesonanya sendiri. Tetapi mengambil pola pesona yang sudah ada dan mentransplantasikannya ke memori yang berbeda tidak lagi berada di luar kemungkinan baginya. Memang, itu bukan proses yang mudah. Hanya pesona Sonorous sederhana yang membutuhkan waktu semalaman dan lautan esensi bayangan untuk dibuat. Dan itu terjadi setelah dia menghabiskan waktu berbulan-bulan menatap Silver Bell dan mempelajari mantranya. Tetapi tetap saja, dewa, kemungkinannya hampir tak terbatas. Kemampuan untuk memodifikasi dan mengubah kenangannya dapat membuka pintu yang tak terhitung jumlahnya untuknya, pada waktunya. Dan itu hanya menggores permukaan dari terobosannya baru-baru ini. Fakta bahwa dia mampu menaikkan tier of the Silver Bell dengan menambahkan jangkar tambahan sudah cukup menjanjikan. Ya,
butuh banyak waktu dan upaya untuk memantapkan kesuksesan ini dan mempelajari cara menyalin pesona dengan lebih cepat dan lebih andal. Akan ada banyak kegagalan di sepanjang jalan. Tapi semakin Sunny berlatih, semakin dia tahu tentang logika dan esensi menenun. Suatu hari di masa depan, dia akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengambil langkah selanjutnya dan belajar bagaimana memodifikasi dan mengubah pesona itu sendiri, mengubah fungsinya. Dan suatu hari setelah itu, jauh di masa depan, dia mungkin belajar cukup banyak untuk mencoba membuat pesona dan kenangan miliknya sendiri. Pada hari dia berhasil dalam usaha yang menakutkan itu. Pada hari itu, Sunny berhak menyebut dirinya penyihir sejati. Pada hari itu, dia akan menjadi penenun. Beberapa saat kemudian, Sunny muncul dari kamarnya, menatap matahari yang cerah dengan ekspresi tidak puas, menguap, dan berjalan menuju tempat ia dan Kai biasa berlatih memanah. Temannya sudah ada di sana, memakai topeng kayunya yang hangus. Ada busur di tangannya, dan anak panah di kakinya. Menyadari iblis berlengan empat itu, Kai menoleh dan melambai, menyapanya. "Selamat pagi!" Sunny mengusap wajahnya, lalu menunjukkan taringnya yang tajam dengan senyuman yang menakutkan. "Apa bagusnya?" "Ah, tidak masalah. Bagaimana kalau kita mulai?" Pria muda itu menatapnya sebentar, lalu mengangkat bahu. "Tentu. Tapi kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini?" Sunny mengerjap beberapa kali. "Di kamarku." "Tunggu. Beberapa hari berlalu." "Hah, aku pasti lupa waktu." Kai memiringkan kepalanya, lalu tiba-tiba melirik tangan Sunny. "Oh, tunggu. Di mana jimat zamrud yang Noctis berikan padamu?" Sunny menunduk dengan tatapan bersalah, berlama-lama sebentar, dan menjawab dengan enggan, "Oh, benda itu. Aku, agak merusaknya." Mata pemuda itu melebar. "Kamu bangkrut. Tunggu, lalu bagaimana aku mendengarmu?" Saat itu, Sunny menyeringai dan mengeluarkan sebuah batu yang tampak sederhana dari lipatan kimono hitamnya, lalu dengan bangga mempersembahkannya kepada Kai. Pemanah menatapnya dengan bingung, "Apakah itu?" "Batu biasa." Sambil terus menyeringai, Sunny menggelengkan kepalanya. Kemudian, batu itu tiba-tiba berbicara dengan suaranya, "nomikronvaluesb.com dulu. Tapi sekarang, itu adalah batu luar biasa. Saya memperbaikinya, saya kira. Sekarang, itu bisa melakukan hal yang sama seperti jimat, tetapi sebagai pesona aktif. Jadi, tidak ada lagi pikiran acak yang keluar dari pikiran saya. Apa lega? Aku bisa mengutuk siapapun yang aku inginkan dengan damai lagi. Maksudku, bisa memiliki privasi mental lagi. Itu juga bisa sangat keras. Jadi, namanya juga berubah." Kai menatapnya bingung sebentar, lalu menggelengkan kepalanya. "Ya, ini bagus. Tapi, sayangnya, kita tidak punya waktu untuk membahasnya secara detail. Atau berlatih memanah, dalam hal ini." Sunny mengangkat alis. "Benarkah kenapa?" Pria muda itu menghela nafas, lalu berdiri dan mengambil tabung panahnya. "Ini Noctis. Dia ingin melihat kita." Budak Bayangan bab 696 Batu luar biasa. Sunny terdiam beberapa saat, lalu menghela napas dan mengikuti Kai melewati taman. Dia merasa sedikit tidak nyaman bertemu dengan Noctis. Tentunya, dia tidak akan marah padaku karena merusak jimatnya. Well, siapa yang peduli? Bajingan licik itu berutang terlalu banyak padaku, sudah. Menghancurkan jimat zamrud bukanlah rencananya. Sunny benar-benar ingin menemukan metode yang lebih efisien untuk mengekspresikan dirinya,
dan hadiah penyihir adalah satu-satunya barang miliknya yang memiliki pesona yang cocok. Masalahnya adalah pesona itu dibuat dengan rune, dan bukan tenunan. Jadi Sunny tidak punya cara untuk memperbanyaknya. Namun, dia bisa mencoba mengubah jimat itu menjadi memori. Sunny telah mencapai sesuatu yang serupa di Koloseum Merah dengan menganyam pesona dasar pemanggilan ke kera budaknya. Namun, prosesnya tidak pernah selesai, karena pesonanya hancur dalam benturan dengan sihir kalung itu sendiri, yang hanya bertahan cukup lama untuk memungkinkannya melarikan diri dari sangkar. Namun, sekarang, Sunny punya banyak waktu untuk mencoba lagi. Kali ini, berbekal pengetahuan barunya, dia memiliki peluang sukses yang jauh lebih baik. Tentu saja, itu tidak dijamin. Jadi dia mulai bereksperimen dengan kursi kayu yang dibuat dengan indah di kamarnya. Perlahan dan membosankan, dia menciptakan untayan esensi yang tak terhitung jumlahnya dan menganyam 3 pesona dasar ke dalam perabot. Hanya untuk melihatnya, dan pecahan jiwa yang dia gunakan sebagai jangkar, hancur menjadi hujan bunga api halus. Setelah berpikir sejenak dan mengisi kembali esensinya, Sunny mengulangi proses tersebut, tetapi kali ini dengan satu langkah tambahan. Dia juga menganyam nama aslinya ke dalam pola, menggunakannya sebagai mercusuar pesona yang bertanggung jawab untuk menghubungkan memori ke jiwa pemiliknya. Jadi, kursi itu menjadi semacam kenangan. Sekarang, ada di daftar kenangan yang dia miliki, dengan deskripsi yang menyatakan kursi ini diubah menjadi kenangan oleh hilang dari cahaya. Untuk alasan yang tidak diketahui. Kursi itu bisa dipanggil dan diberhentikan sesuka hati, dan bahkan diperbaiki sendiri saat disimpan di dalam jiwanya. Itu juga bisa diumpankan ke Sein, meningkatkan jumlah fragmen bayangannya hingga setengah poin, karena satu soul sat yang digunakan Sunny untuk membuat tenunan adalah dari rank Awaken. Puas dengan itu, Sunny menunggu intinya meregenerasi esensi yang cukup, dan mengulangi prosesnya sekali lagi, sekarang dengan jimat zamrud itu sendiri. Sayangnya, hasilnya tidak sama. Dia berhasil membuat jimat menjadi memori. Terlebih lagi, dalam prosesnya, mantra itu sendiri mengubah pesona jimat dari rahasia menjadi tenunan, menunjukkan betapa cerdiknya ciptaan Weaver. Namun, pola yang dihasilkan ternyata tidak stabil. Mungkin karena sifat asing dari sihir jimat, atau mungkin karena Sunny tidak tahu namanya, atau bagaimana menamainya menggunakan string, jimat itu mulai terurai perlahan segera setelah transformasi. Yang bisa dilakukan Sunny hanyalah dengan tergesa-gesa mempelajari jalinan memori yang membusuk dengan cepat sebelum benar-benar hancur berantakan. Jimat itu hancur sendiri. Tapi Sunny masih berhasil menyalin pesonanya ke batu biasa, serta menambahkan jangkar baru ke jalinan batu, sehingga mengangkatnya ke tingkat kedua. Dia juga melanjutkan dan menyalin pesona Sonorous ke dalamnya juga. Ketika dia melakukannya, nama memori berubah, dan batu biasa menjadi batu luar biasa. Secara keseluruhan, Sunny sangat senang dengan dirinya sendiri, bukan hanya karena dia berhasil menciptakan kembali pesona lain dan memastikan kemampuannya untuk mengubah pecahan jiwa menjadi makanan untuk bayangannya. Tetapi juga karena dia akhirnya bisa mengungkapkan pikirannya, tanpa membicarakan semua yang ada di pikirannya dalam proses. Dewa tahu dia membutuhkan itu. Satu-satunya hal buruk tentang keseluruhan situasi ini adalah hadiah Noctis dihancurkan. Tapi, dengan sedikit keberuntungan, penyihir itu bahkan tidak menyadarinya. Apapun, mereka bertemu Evie di dekat pintu kayu. Sekarang, memar gadis kecil itu telah sembuh, dan dia tampak seperti anak yang sehat dan kuat lagi.
Dia juga menggerogoti tulang besar dengan ekspresi liar di wajahnya, tampaknya bahkan membuat Sailor Dolls sedikit gugup. Menyadari mereka berdua, Evie tersenyum. "Anda di sana?" Kai menyapanya, lalu bertanya, "Di mana Cassie?" Gadis kecil itu mengayunkan tulangnya, menunjuk ke kapal terbang yang melayang di atas Sanctuary. "Ada Noctis juga. Ayo pergi." Dengan itu, dia menelan sisa-sisa tulang dan mengangkat tangannya, seolah meminta pelukan. Kai menghela nafas, lalu mengangkatnya dan terbang ke langit. Sunny meringis, memanggil beban surgawi, dan mengikuti. Segera, mereka mendarat di geladak kapal dan menemukan Cassie di sana, sudah menunggu mereka. Penyihir itu agak jauh, menyirami pohon keramat. Pemandangan dia dengan panci air di tangan begitu biasa sehingga hampir terlihat lucu. Anggota rombongan mendekati Noctis dan kemudian berhenti, menunggu dengan hormat sampai dia memperhatikan mereka. Setelah beberapa saat, Sunny berdeham. Beberapa waktu kemudian, dia menggeram keras. Akhirnya, penyihir itu tersentak, lalu berbalik dan tersenyum. "Oh, akhirnya kamu ada di sini." Sunny mengangguk, lalu bertanya dengan hati-hati, "Kami. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Noctis menggaruk dagunya, lalu mendesah. "Ya, sudah waktunya kalian berempat pergi dan mengambil Ruby Knife. Letaknya tidak terlalu jauh dari sini, disimpan oleh temanku. Seluruh perjalanan tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa hari." Kedengarannya seperti bencana lain. Sunny mengerutkan kening, ragu sejenak, lalu berkata, "Dan apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan pisau dari temanmu?" Noctis mengedipkan mata beberapa kali, wajahnya terlihat bingung. "Oh, tidak apa-apa, pergi saja ke sana dan katakan padanya untuk memberimu pisau. Selama setidaknya salah satu dari kalian murni dalam hati dan pikiran, dia akan melakukannya. Tidak bisa semudah itu." Dan apa artinya menjadi murni? Sunny ingin mengajukan beberapa pertanyaan, tapi kemudian berubah pikiran. Berbicara dengan Noctis lebih dari yang diperlukan adalah menyusahkan. Itu juga sia-sia, karena Noctis hanya mengungkapkan informasi sebanyak yang dia inginkan, dan tidak pernah lebih dari itu. Jadi, dia hanya berkata, "Dan di mana temanmu itu tinggal?" Transenden abadi tersenyum, lalu menyulap peta kerajaan harapan dari suatu tempat dan menunjuk ke pulau tertentu. "Ini, lihat. Ini sangat dekat." Sunny melihat ke arah jari penyihir yang terawat menunjuk. Dan memucat. Dia sangat mengenal pulau itu. Itu adalah pulau danau yang tenang dan jernih yang telah disarankan untuk tidak pernah didekati. Karena makhluk yang hidup di danau itu sangat menakutkan sehingga gelombang langit pun tidak berani menjelajah ke sana. Makhluk itu pasti rusak, dan untuk peringkatnya, bahkan tidak ada yang bisa menebaknya. Bingung, dia melirik Noctis dengan ekspresi gelap dan menggeram. "Apakah kamu bercanda? Ada makhluk yang mengerikan dan tidak sedap dipandang hidup di danau itu." Penyihir itu memandangnya dengan celaan, lalu berkata dengan getir, "Ya. Hal yang tidak sedap dipandang itu adalah temanku. Sungguh memalukan, Sunless. Dari semua makhluk di dunia ini, kupikir kau akan menjadi orang terakhir yang menilai seseorang dari penampilannya. Lagi pula, kau sendiri adalah hal yang mengerikan dan tidak sedap dipandang. Namun, kami adalah teman baik." Budak Bayangan bab 697 Kunjungan Persahabatan. Sunny menatap tukang sihir itu selama beberapa saat, tidak senang. Dia benar-benar ingin membalas, tapi tidak bisa. Setan berlengan 4 itu memang makhluk yang menakutkan dan tidak sedap dipandang, sejauh menyangkut manusia.
Jadi, menyangkal itu akan menjadi kebohongan. Dan sementara batu luar biasa dapat mengulangi pikirannya, pikiran yang diucapkannya dengan lantang masih harus jujur. Dengan geraman kesal, Sunny memalingkan muka dan berkata, "Baik. Kami akan mengambil ruby knife dari temanmu yang tinggal di danau. Namun, itu akan menjadi sopan bagimu untuk membalas budi dan memberi kami sesuatu sebagai balasannya, bukan begitu? Untuk menghindari ketegangan pada persahabatan kita sendiri, kau tahu." Ini kurang lebih kata-kata persis yang digunakan Noctis untuk membujuknya agar berkonfrontasi dengan Nigma, jadi Sunny cukup yakin bahwa penyihir itu tidak akan bisa menolak permintaannya. Memang, Yang Abadi menatapnya dengan senyum pucat, dan kemudian tertawa sedikit gugup. "Oh, iya, kamu benar, tentu saja. Apakah ada hal khusus yang kamu pikirkan?" Sunny mengangguk. "Sebenarnya, aku tahu." Dengan itu, dia menarik jimat berbentuk paron dari lipatan kimononya dan menyerahkannya kepada Noctis. Ini adalah pesona yang dikenakan Master Welte di kuil malam untuk melindungi dirinya dari Mordred. Setelah kematiannya, jimat kecil tetap menjadi miliknya, mengungkapkan bahwa itu bukanlah memori, tetapi objek yang sebenarnya. Mempertimbangkan bentuknya dan ketenaran klan Valor yang hebat, terutama dalam hal menempa senjata dan peralatan, tidak sulit membayangkan bagaimana pesona itu muncul. Namun, bukan berarti Sunny mengerti cara kerjanya. Dan dia benar-benar membutuhkannya. Casey kebal terhadap kepemilikan Mordred karena kebutaannya, dan Sunny sendiri dilindungi oleh pasukan bayangan yang terkandung dalam jiwanya. Namun, Kai dan Evie, ketika dia membayangkan teman-temannya bertemu dengan Pangeran Ketiadaan, darahnya menjadi dingin. "Aku ingin kamu membuat sesuatu yang mirip dengan ini." Noctis menerima jimat itu dan mempelajarinya dengan senyum penasaran. Namun perlahan senyum itu menghilang dari wajahnya. Mata abu-abunya berkilat dengan emosi yang aneh, dan dia berkata dengan nada netral, "Di mana kamu mendapatkan ini?" Sunny mengangkat bahu. "Dari mayat musuh." "Ya, kurang lebih." "Kenapa?" Penyihir itu mempelajari landasan kecil itu lebih lama, dan kemudian menggelengkan kepalanya sambil mendesah. "Aku, tidak bisa membuat ulang jimat ini." Ilmu sihir yang digunakan untuk menyihirnya bukanlah sesuatu yang pernah kulihat sebelumnya. Lebih dari itu, jimat ini dibuat untuk suatu alasan yang tidak ku ketahui, dan oleh seseorang yang jauh lebih kuat daripada aku. Yang merupakan prestasi nyata, ingatlah, mengingat betapa perkasa dan berbakatnya aku. Bagaimanapun, aku tidak bisa melakukannya. Pikirkan hal lain. Noctis melirik anvil amulet dengan cemberut, lalu mengembalikannya ke Sunny. "Seseorang jauh lebih kuat." Sunny mengerjap beberapa kali. Apakah ayah Mordred menciptakan jimat untuk menangkal putranya secara pribadi? Betapa mengerikannya para penguasa untuk mengesankan bahkan orang suci yang abadi di masa lampau. Dia berlama-lama sebentar, lalu menyembunyikan landasan kecil itu dan mendesah. "Baiklah kalau begitu, aku akan memikirkan hal lain. Kita akan membahasnya setelah ruby knife ada di tangan kita." Noctis melambaikan tangan dan kembali ke pohon suci, lalu melanjutkan menyiraminya. Baiklah. Jangan biarkan imajinasimu terlalu liar. Aku hanyalah seorang penyihir yang rendah hati, kau tahu, bukan dewa yang sebenarnya. Aku hanya terlihat seperti satu. Ya, kecantikan surgawiku memang ilahi. Sunny menghela napas, lalu memberi isyarat kepada anggota kelompok lainnya dan berbalik. Sudah waktunya untuk mengunjungi teman penyihir yang rendah hati.
For Awaken sedang berjalan melintasi rantai raksasa yang bergoyang ringan, tergantung di antara dua langit, satu biru dan penuh cahaya, yang lain hitam dan tanpa itu. Lebih tepatnya, hanya Sunny dan Casey yang berjalan. Kai melayang di atas mata rantai kuno, sementara Evie duduk dengan nyaman di bahu Sunny. Faktanya, gadis kecil itu tertidur lelap dan meneteskan air liur di kepalanya. Dalam keadaan lain, Sunny akan marah dan membangunkan anak jahat itu, tapi saat ini, dia terlalu disibukkan dengan pikiran suram. Dia bahkan tidak memikirkan makhluk yang akan mereka hadapi. Tidak, pikirannya masih tertuju pada jimat landasan. Karena Noctis tidak dapat membuat yang kedua, seseorang dalam kelompok mereka harus tetap tanpa pertahanan apapun terhadap pangeran ketiadaan. Dan sekarang, Sunny harus memutuskan siapa. Apakah dia akan memberikan jimat itu pada Kai, atau pada Evie? Seolah membaca pikirannya, gadis kecil itu tiba-tiba bergeser, lalu menguap dan membuka matanya. Dewa, Sunny. Berhenti menggertakkan taringmu begitu keras, ya? Aku tidak bisa tidur. Apa yang membuatmu begitu tegang? Dia ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berbagi keprihatinannya. Baik Casey dan Kai juga mendengarkan, wajah mereka berubah muram seperti wajahnya. Namun, Evie tampak tidak peduli. Apa itu? Bagaimana masalah ini? Berikan saja pada Kai, dasar bodoh. Sunny melompat ke mata rantai berikutnya, memegangi kaki kurus Evie agar tidak jatuh, lalu bertanya, apakah kamu tidak takut dikonsumsi oleh Mordred? Gadis kecil itu meringis. Kalian terlalu melebih-lebihkan pria Mordred itu. Dia tidak terlalu berbahaya. Semua orang terdiam, menatapnya dengan ragu. Tidak berbahaya. 100 prajurit yang hilang, 2 ksatria yang naik, dan seluruh jangkauan utara kerajaan harapan memohon untuk berbeda. Dia menggelengkan kepalanya. Apa yang membuatnya berbahaya adalah 6 inti yang dia miliki. Di dalam laut jiwa, orang itu bisa meniru aspek musuhnya, benar? Dia bisa menggunakan kemampuan yang sama, tapi mengisinya dengan kekuatan banyak inti. Evie mendengus. Yah, dia tidak punya 6 inti lagi. Dia hanya punya 1, mungkin 2 atau 3, jika dia sangat rajin dan berhasil membuat yang baru. Tidak masalah. Intinya, dia mengorbankan kekuatan pribadinya untuk membuat 5 monster cermin, yang membuat ancaman keseluruhan yang dia wakili jauh lebih besar, tetapi bahaya bagi jiwa seseorang jauh lebih kecil. Dia berpikir sebentar, lalu menambahkan sambil berpikir, faktanya, saya bahkan akan mengatakan bahwa apa yang benar-benar membuatnya berbahaya bukanlah intinya, melainkan keterampilan dan bakatnya. Kejeniusannya, bahkan, dalam pertarungan. Kemampuan untuk mencerminkan aspek seseorang terdengar menakutkan, tapi pikirkanlah. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memahami cara menggunakan kemampuan Anda dengan benar? Orang itu harus melawan seseorang dengan aspek mereka sendiri beberapa detik setelah memilikinya. Yang bukan hal yang mudah. Gadis kecil itu menguap lagi, lalu mengambil posisi yang lebih nyaman. Lebih dari itu, dia juga mewarisi cacat seseorang. Jadi, sebenarnya, ini hanya masalah keterampilan dan pengalaman. Biarkan dia menyerbu laut jiwaku. Aku akan mengajarinya sopan santun. Dengan itu, Evie tertidur sekali lagi. Sunny terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas dan menyerahkan jimat landasan itu kepada Kai, yang menerimanya dengan ekspresi ragu di wajahnya. Evie tidak salah. Sekarang Mordred tidak memiliki keunggulan luar biasa dalam kekuatan mentah, aspek-aspeknya ini tidak terlalu berbahaya.
Semuanya bermuara pada sifat kemampuan korban dan keterampilan mereka. Evie jauh lebih terampil dalam pertempuran daripada Kai. Lebih dari itu, aspeknya sendiri adalah tentang kekuatan fisik dan pertarungan jarak dekat, dan dia belum pernah melihat orang yang lebih nyaman dalam fisik daripada Evie. Bahkan Mordred akan kesulitan memanfaatkan aspeknya dengan lebih baik. Tetapi tetap saja, melihat ke depan, dia merengut dan berkata, "Mari berharap kita tidak perlu mencari tahu apakah kamu benar atau tidak. Masih ada kemungkinan kita tidak akan menjadi musuh Mordred di Nigma ini." Evie bergeser sedikit, lalu berkata dengan suara mengantuk, "Tentu saja aku benar. Sekarang biarkan aku tidur dengan tenang." Namun, bukannya melakukan itu, Sunny membangunkannya. Gadis kecil itu mendesah kesal. "Apa?" Dia hanya menunjuk ke depan. Di sini, hanya sekitar 100 meter di depan, lereng pulau terbang menjulang ke atas dari rantai surga. Mereka telah mencapai danau yang tenang. Budak Bayangan bab 698 Makhluk Danau. Sunny mendarat di ujung pulau dan membeku di sana, memandang ke depan dengan ekspresi gelap di wajah binatangnya. Yang lain juga tetap diam, merasakan kegelisahan dan ketegangannya. Tanah di depan mereka tampak tenang, indah, bahkan ada hamparan rerumputan hijau yang semarak, dan agak jauh, itu membuka jalan bagi perairan danau yang luas dan tenang. Permukaannya benar-benar diam dan reflektif, membuatnya seolah-olah sepotong langit biru di atas entah bagaimana tertanam ke dalam tanah. Angin sepoi-sepoi membelai wajah mereka, dan tidak ada yang memecahkan kesunyian yang damai kecuali gemerisik rumput dan derak rantai di kejauhan. Namun, Sunny tidak bisa menahan perasaan bahaya yang akan segera terjadi. Dia menghela nafas, lalu melirik teman-temannya dengan ragu. "Haruskah kita memanggil armor dan senjata kita?" Kai ragu sejenak, lalu berkata, "Bukankah itu akan dilihat sebagai tanda ketidakpercayaan dan permusuhan? Hati yang murni, pikiran yang murni. Apapun artinya, tampaknya tidak cocok untuk dipersenjatai dan siap berperang." Sunny meringis. "Ya, namun, bagaimana jika kita memang harus bertarung?" Evie tersenyum. "Kita berempat setidaknya harus bisa mundur dengan aman, jika ada yang salah." "Maksudku, seberapa buruk hal itu?" Sunny menggigil, lalu menggeleng. "Cukup mengerikan bagi orang suci untuk ditakuti. Aku pernah ke pulau ini beberapa kali, di masa depan, tapi terjebak di tepi, tidak pernah mendekati danau. Jadi aku tidak benar-benar tahu jenis apa makhluk hidup di kedalamannya. Namun, aku memang melihat tulang-tulang tergeletak di pantai. Dan hanya tulang-tulang itu saja yang tampak seperti milik hal-hal yang tidak ingin kutemui." Dia ragu-ragu sejenak, lalu melirik Casey. "Bagaimana menurutmu?" Wanita muda itu sedikit memiringkan kepalanya, lalu berkata dengan tenang, "Aku tidak merasakan bahaya apapun. Mungkin Noctis jujur kali ini." Sunny menghela napas. Intuisi Casey telah membimbing mereka masing-masing melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya tanpa cedera. Jika dia merasa aman, ada alasan bagus untuk mendengarkan. Itu tidak berarti bahwa dia harus senang tentang itu. Baiklah, tidak ada senjata atau armor untuk saat ini. Hanya pikiran murni. Bersama-sama, mereka melintasi hamparan tanah antara tepi pulau dan tepi danau, berhenti hanya beberapa langkah dari air yang tenang. Karena betapa tenang dan memantulkannya, tidak ada yang bisa mengintip ke bawah permukaan. Namun, Sunny bisa merasakan sesuatu yang jauh di bawah air. Bayangan yang luas dan luas. Kuno, dalam. Tak terduga. Dia menggigil.
Suni berlama-lama sebentar, lalu berdehem dan merasa sangat bodoh, berbicara ke danau. Aku di sini untuk mengambil ruby knife. Tolong, berikan padaku. Ada embusan angin, dan tidak ada yang terjadi. Apakah itu? Apakah karena Harper, atau semua hal yang telah kulakukan untuk bertahan hidup di pinggiran? Beberapa saat kemudian, Evie tertawa. Oh, kurasa kau tidak suci, Suni. Siapa sangka? Dia menggertakkan giginya, lalu menggeram padanya dengan marah. Pergi dan coba sendiri, kalau begitu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, tidak. Tidak ada yang pernah menuduhku suci, kurasa. Meskipun dia berpikir sebentar, lalu mengangkat bahu. Kurasa aku dalam tubuh seorang anak. Gadis itu turun dari bahu Suni, mendekati air, dan mengulurkan tangan. Bisakah saya minta pisaunya? Bibi dari danau. Sekali lagi, tidak ada yang terjadi. Evie tetap di sana selama beberapa saat, lalu menghela napas dan mundur selangkah. Akhirnya, keduanya berbalik dan menatap Kai. Pria muda itu ragu-ragu selama beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Kurasa Casey harus mencoba. Suni dan Evie saling pandang, sedikit terkejut. Lalu mengangkat bahu dan membuka jalan bagi gadis buta itu untuk mendekati air. Tidak ada salahnya mencoba, toh. Casey berlama-lama beberapa saat, lalu menghela napas dan berjalan menuju pantai. Berhenti hanya beberapa sentimeter dari air yang tenang, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan sederhana, "Aku di sini untuk pisau ruby." Pada awalnya, Suni mengira dia juga telah gagal. Tapi kemudian, wanita muda itu tiba-tiba memucat dan mundur selangkah. Ada riak di permukaan danau. Dan meskipun bayangan besar yang tersembunyi di dalamnya tidak bergerak, sesuatu tiba-tiba muncul dari bawah air. Tangan putih pucat yang memegang pisau panjang, yang sepertinya terbuat dari darah yang membeku. Tangan itu terangkat dari air dan menawarkannya kepada Casey, yang tiba-tiba gemetar dengan seluruh tubuhnya dan mundur selangkah lagi, menggelengkan kepalanya dengan tatapan panik. Kemudian, bagaimanapun, dia berhenti. Bibirnya yang tidak berdarah berubah menjadi garis lurus, dan sambil menggertakkan giginya, wanita muda itu kembali ke pantai. Di sana, dia berlutut dan mencondongkan tubuh ke depan, mengambil ruby knife dari tangan putih yang mematikan itu. Tangan itu melepaskannya dengan mudah dan menghilang kembali ke dalam air, dan segera, tidak ada apa-apa selain riak perlahan yang tersisa untuk mengingatkan mereka akan keberadaannya. Suni mengamati semua ini dengan kaget. Itu tidak bergerak. Bayangannya bahkan tidak bergerak. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian, air beriak lagi, dan tangan lain muncul. Tangan ini hitam seperti batu bara dan tidak memegang apa-apa. Perlahan bergerak ke arah Casey, lalu bangkit, dan dengan lembut membelai pipinya. Wanita muda itu tersentak ketika daging hitam itu menyentuhnya, tetapi tetap di tempatnya. Beberapa detik kemudian, tangan hitam itu mundur kembali ke danau juga. Casey hanya bergerak ketika riak-riak itu hilang, berdiri dan menoleh ke arahnya dengan ekspresi jauh di wajahnya yang cantik. Di titik di mana tangan hitam itu menyentuh pipinya, kulitnya menjadi abu-abu dan terbuka, tetesan darah mengalir di dagunya. Dia memegang pisau ruby di tangannya yang gemetaran. Suni akhirnya bisa berbicara. Apa-apaan itu? Casey terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba menggigil. Aku tidak tahu. Ayo pergi dari sini. Tolong. Dia mengerutkan kening, tetapi tidak keberatan. Sejujurnya, Suni sendiri tidak sabar untuk pergi dari danau.
Saat mereka berjalan pergi, dia berbalik sebentar dan melihat ke air yang tenang untuk terakhir kalinya. Apakah itu ilusi, atau pantulan langit di permukaannya tampak lebih gelap? Saat mereka berjalan kembali melintasi rantai, dia menatap Kai dan bertanya, sedikit rasa ingin tahu masuk ke dalam suaranya. Bagaimana kau tahu bahwa dia akan memberikan pisaunya pada Casey? Gadis buta itu menoleh sedikit, seolah sama tertariknya mendengar jawabannya. Bahkan Evie tampak bingung. Pria muda itu melirik mereka dan mengangkat bahu, tersenyum di balik topeng kayunya. Hati yang murni, pikiran yang murni. Kita semua bertanya-tanya apa artinya itu kan? Ya. Kurasa kita semua membuat kesalahan, karena tidak masalah bagaimana kita memahaminya. Satu-satunya hal yang penting adalah bagaimana Noctis memahaminya. Berabad-abad yang lalu, ketika dia mempercayakan pisaunya pada makhluk itu, dia terdiam sebentar. Dan kemudian menambahkan, dia memberikan pisau rubi setelah mengetahui bahwa harapan membuat penguasa rantai marah. Takut apa yang mungkin dia lakukan dengan itu jika yang terburuk terjadi. Jadi, baginya, kemurnian hati dan pikiran berarti sesuatu yang sangat spesifik. Kemampuan untuk tetap tinggal pikiran jernih, setia pada sumpahnya, dan setia pada tugas sucinya. Dan meskipun tidak ada di antara kita yang sempurna, Casey adalah orang yang paling berpikiran jernih dan patuh yang saya kenal. Sunny memiringkan kepalanya, tidak yakin apakah dia setuju dengan pernyataan itu. Makhluk danau itu, yang berarti bahwa Kai setidaknya sebagian benar. Atau itu semua hanya kebetulan. Saat dia mengingat masa lalu dengan ekspresi gelap di wajahnya, pemuda itu tiba-tiba berbicara lagi. Suaranya serak dan muram. Itulah mengapa Noctis mengirim kami untuk mengambil pisaunya alih-alih datang sendiri, kurasa. Karena dia sudah gila, mengkhianati sumpahnya, dan mengabaikan tugasnya. Dan kami membantunya berjalan lebih jauh dari itu. Berjalanlah lebih jauh ke dalam kegilaan, sampai dia mencapai ujungnya. Budak Bayangan bab 699 skala terbalik. Perjalanan kembali, sayangnya, lancar. Sunny berharap mereka akan menemukan beberapa makhluk mimpi buruk, tapi sedekat ini dengan tempat suci. Tidak banyak kecuali mereka yang terlalu kuat untuk diserang kelompok tanpa alasan serius dan persiapan matang. Kalau dipikir-pikir, kekejian yang kuat ini mungkin adalah alasan mengapa yang lebih lemah menjauh. Mungkin itu sebabnya Noctis tidak membasmi mereka. Ya, itu, atau dia terlalu malas. Mereka kembali ke benteng penyihir saat fajar, dan pergi mencarinya tanpa membuang waktu. Namun, Noctis tidak ada di kediamannya, dan pintu kayunya tetap tertutup. Akhirnya, mereka menemukannya di ujung pulau, di mana yang abadi sedang membuat patung. Ada beberapa lempengan marmer raksasa tergeletak di tanah, dan sekitar selusin pahat memotongnya tanpa bantuan siapapun. Penyihir itu berdiri agak jauh, rambut hitamnya yang indah ditaburi debu marmer, dan menyaksikan semuanya dengan ekspresi puas di wajahnya sambil menyeruput segelas anggur. Patung pertama tampaknya hampir selesai, dan menyerupai sesuatu. Itu mungkin manusia, atau kuda. Sunny sulit mengatakannya. Menyadari mereka, Noctis menyeringai. Ah, kamu kembali. Kemudian, dia melihat kekejian batu yang mengerikan itu dan mengangkat dagunya dengan bangga. Bagaimana menurutmu? Megah, kan? Sunny ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata dengan hati-hati, Itu satu kata untuk menggambarkannya, tanpa diragukan lagi. Tapi, apa itu? Penyihir itu mengerutkan kening karena bingung.
Apa maksudmu? Ini aku. Sebuah monumen bagiku, yaitu aku telah memutuskan untuk memberkati generasi yang akan datang dengan visi kecantikanku yang tiada taraf. Mereka juga berhak menyaksikannya. Siapa aku untuk tidak orang-orang yang diberkati seperti itu? Dia melirik monster marmer yang menakutkan itu, menggaruk bagian belakang kepalanya. Dan menambahkan, tentu saja, aku mungkin telah gagal memahami beberapa nuansa seni pahat dulu. Yang ini benar-benar tidak terlalu buruk, tapi ini baru percobaan pertama. Untungnya, aku punya banyak lempengan ini untuk latihan. 7 sudah cukup untuk mencapai kesempurnaan. Ya, mungkin 14 atau 20. Sunni menatap patung mengerikan itu sebentar, cukup yakin patung itu lebih mirip gargoyle yang mengerikan daripada Noctis. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagus untukmu. Sementara itu, kami telah mengambil Ruby Knife. Jadi, apa selanjutnya? Penyihir itu terdiam beberapa saat, lalu mendesah sedih. Kurasa sudah waktunya untuk istirahat. Ayo, mari kita makan. Dan minum, tentu saja. Dan mendiskusikan masa depan. Sekarang pisau itu ada di tangan kita, masa depan pasti akan segera menimpa kita. Beberapa waktu kemudian, mereka sedang menikmati sarapan ringan di bawah naungan pohon tua yang tumbuh di jantung sanktuari. Noctis menuang anggur untuk dirinya sendiri, lalu memberi mereka senyuman sopan. Kamu pasti penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Mereka berempat saling berpandangan, lalu mengangguk. Penyihir itu mengangkat bahu. Yah, sejujurnya, tidak banyak. Sekarang, penguasa rantai lainnya sudah tahu bahwa aku sedang mengumpulkan pisau. Kematian yang satu di utara akan sedikit mengalihkan perhatian mereka, tetapi pada saat yang sama, itu akan telah membuat tindakan saya terlihat jauh lebih mencurigakan. Jadi, mereka akan mengadakan dewan dan memutuskan bagaimana bertindak. Dia menyesap anggur dan tersenyum. Namun, memasukkan solven dan Sephras ke dalam satu ruangan bukanlah tugas yang mudah. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk bersatu. Setelah itu, bisa ditebak, mereka akan mengirim pembawa berita untuk memberiku semacam ultimatum. Dan baru setelah itu, setelah permintaan sopan mereka ditolak, akankah mereka bertindak, bergabung untuk menyerbu tanah saya, menangkap saya, dan membuat saya sangat menyesali kenyataan bahwa saya abadi. Noctis menggelengkan kepalanya, lalu tertawa. Sunni, sebaliknya, menggigil dan bertanya. Suaranya penuh ketegangan, apakah ini benar-benar sesuatu untuk ditertawakan? Bagaimana kita akan menangkis serangan 3 transenden? Penyihir itu terdiam, lalu menggelengkan kepalanya. Baiklah. Sederhana, sungguh. Kami tidak akan melakukannya. Dia meneguk anggur lagi dan melihat ke atas, ke kapal terbang yang melayang di atas mereka. Sebaliknya, kita akan menyerang mereka terlebih dahulu. Kita akan mengepung kota Gading. Menyadari tatapan tertegun mereka, Noctis tertawa lagi. Anak-anak, kamu sangat menyenangkan untuk diajak bicara. Ungkapan ini tak ternilai harganya. Namun, bahkan anak muda sepertimu seharusnya sudah belajar sekarang bahwa memiliki lebih banyak kekuatan tidak selalu berarti mencapai kemenangan. 3 penguasa yang menentang kita sangat kuat, memang. Tapi mereka bukan tanpa kelemahan. Dia berhenti, dan kemudian menatap mereka, matanya berkilat dengan sedikit cahaya bulan. Sejujurnya, baik Solven maupun Pangeran Matahari tidak begitu mempedulikanku. Satu-satunya yang patut ditakuti, satu-satunya yang bisa mengalahkanku, adalah Sephras, penguasa Gading. Naga mengerikan itu.
Karena di antara 7 penguasa rantai, hanya dia dan aku yang memiliki garis keturunan dewa. Hanya kita berdua yang melacak garis keturunan kita ke dewa. Sunni mengerutkan kening. Tunggu. Bukankah Zephras dan Pangeran Matahari bersaudara? Kenapa dia satu-satunya yang memiliki garis keturunan dewa? Noctis mengangkat bahu. Segala macam hal aneh terjadi ketika berhubungan dengan dewa. Siapa yang tahu? Dalam hal apapun, dia adalah satu-satunya saudara yang mewarisi api. Dan dia tangguh untuk itu, melampaui kata-kata. Jadi kita tidak akan mampu mengalahkan Zephras, kecuali kita menyerang cacatnya. Sunni membeku. Kamu tahu cacatnya? Penyihir itu tersenyum hati-hati, lalu terkekeh. Tentu saja, kami yang abadi menghabiskan lebih dari 1000 tahun terikat bersama. Aku tahu semua kekurangan mereka, dan mereka tahu kekuranganku. Tapi Zephras, pria itu agak istimewa. Dalam arti tertentu, dia sebenarnya punya 3. Noctis terdiam beberapa saat, menyeruput gelasnya. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan sedikit kesedihan, yang satu adalah cacatnya yang sebenarnya. Yang lainnya, adalah saudaranya. Dan yang terakhir, yang paling buruk dari semuanya, adalah kotanya. Dia melihat ke taman yang indah di Sanktuari, wajahnya menjadi dingin dan kejam. Dengan menggunakan ketiganya, kita akan menghancurkannya. Budak Bayangan bab 700 Darah Bulan. Tidak ada yang berani berbicara selama beberapa saat, terkesima oleh perubahan suasana hati si penyihir yang tiba-tiba. Namun, setelah beberapa saat, Evie menarik lengan bajunya dan bertanya, mau menjelaskan. Kakek Noctis. Noctis memandangnya dengan linglung, lalu tersentak dan menyentak lengan bajunya, menyeka tempat di mana gadis kecil itu menyentuhnya dengan tatapan jijik. Kakek, siapa yang kamu panggil kakek, dasar makhluk? Dia memindahkan kursinya menjauh dari Evie dan menatapnya dengan mengancam sejenak, lalu menatap Sunni dengan terluka. Sunni mengangkat bahu. Kamu 1000 tahun lebih tua darinya. Penyihir itu membuka mulutnya dengan ekspresi yang sangat tersinggung, lalu menggembung dan memalingkan muka. Setelah jeda yang panjang dan pedih, dia melanjutkan, ngomong-ngomong. Seperti yang kukatakan, Zephras memiliki 3 kelemahan. Yang pertama adalah cacatnya, dia sangat kuat di siang hari, tapi hampir tak berdaya di malam hari. Yang kedua adalah saudaranya. Mengejutkan, aku tahu, mengingat apa yang dia lakukan. Lakukan pada pria malang itu. Tapi Tuan Gading masih benar-benar peduli pada adiknya. Faktanya, itu mungkin satu-satunya hal yang dia pedulikan lagi, terlepas dari tugas dan prinsipnya. Noctis terdiam sesaat, lalu menambahkan dengan nada muram, dan yang ketiga adalah kotanya. Bahwa Zephras mencintai rakyatnya, tapi dia juga membenci mereka. Mereka adalah beban yang sangat membebani jiwanya, yang tidak bisa dia hindari. Hubungan mereka telah lama diselewengkan oleh harapan, dan oleh keengganannya sendiri untuk menyerah. Mulia, Zephras benar. Dia mungkin tampak seperti yang paling waras di antara kita, tetapi dalam kenyataannya, dia adalah yang paling dekat dengan kegilaan total. Semua yang diperlukan untuk mengirimnya ke tepi adalah satu dorongan. Transenden abadi menghela nafas, lalu menggelengkan kepalanya dengan nada mencela. Orang itu. Sungguh, dia selalu terlalu serius. Kamu tidak bisa bertahan di tempat ini tanpa selera humor. Bahkan jika kamu abadi. Penyihir itu terkikik pada leluconnya sendiri, dan kemudian menatap mereka dengan senyum santai. Jadi, kita akan menyerang di malam hari, saat Ivory Dragon Sevirax berada pada kondisi terlemahnya. Dan kita akan membunuh adiknya sebelum fajar.
itu akan menjadi dorongan yang mengirimnya ke dalam jurang dan menghukumnya. Sunni menggigil, menatap transenden yang abadi, dan bertanya dengan hati-hati. Apakah bijak membuat naga menjadi gila? Mendengar ini, Noctis hanya tertawa. Tentu saja, Zephyrus sang Raja Gading itu menakutkan dan mengerikan, tapi Zephyrus sang naga hanyalah binatang buas yang tidak punya pikiran. Membunuh binatang itu tidak terlalu sulit untuk seorang pemburu yang licik. Dan meskipun aku mungkin tidak seadil dan semulia Zephyrus. Senyumnya menghilang, dan matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya pucat. Aku adalah darah bulan, dewa binatang. Dewa pemburu. Dengan itu, penyihir itu bersandar dan menyesap anggurnya, perlahan kembali ke dirinya yang biasa tanpa beban. Memang, aku sudah lama tidak berburu. Hutan belantara sangat mengerikan, tahu. Kotoran, serangga, mode. Oh, horornya. Dia menghela nafas berat, lalu tersenyum lagi. Sunni sedikit ragu. Ada pertanyaan yang sangat ingin dia tanyakan, tetapi dia tidak yakin harus bertanya. Akhirnya, dia berkata, kalau begitu, apa kekuranganmu? Aku tahu itu bukan jenis pertanyaan yang orang tanyakan, atau jawab. Tapi hidup kami akan bergantung pada pertarunganmu melawan naga. Kurasa kami berhak tahu. Noctis melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Oh, tidak apa-apa, kurang lebih kebalikannya. Aku paling kuat di bawah sinar rembulan, tapi menjadi lemah di bawah sinar matahari. Tidak ada alasan untuk menyembunyikannya dari teman. Dia berpikir sebentar, lalu menambahkan, cacat solven mungkin yang paling kejam. Dia dikutuk dengan kecantikan yang mempesona. Bersamanya perlahan membuat orang gila dengan kerinduan dan nafsu, seperti obat yang berbahaya. Semakin banyak seseorang menghabiskan waktu bersamanya, semakin mereka ingin memilikinya, akhirnya menyerah pada keinginan yang tak tertahankan. Nasib yang buruk, tidak diragukan lagi, tapi bukan sesuatu yang bisa kita gunakan. Kecuali, tentu saja, salah satu dari kalian. Tidak, jangan pikirkan itu. Noctis menyeringai, lalu menggelengkan kepalanya. Kecacatan Pangeran Matahari. Yah, itu tidak masalah lagi. Sekarang dia terbungkus dalam monstrositas baja itu dan hampir tidak ada artinya. Lagi pula kita tidak akan bisa memanfaatkannya. Kita hanya harus membunuhnya dengan cara yang lugas. Jadi, apakah kalian punya pertanyaan? Mereka berempat saling memandang, dan setelah jeda yang lama, Kai bertanya dengan suara serak, "Ya, Lord Noctis." Hanya satu. Saat kita menyerang kota Gading di malam hari, dan kau melawan Pangeran Matahari dan Solven. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Penyihir itu menatap mereka dengan bingung, lalu mengangkat alis. Kenapa? Tidak jelas. Sementara aku disibukkan dengan penguasa rantai. Kamu hanya perlu menghancurkan Legiun Matahari dan pasukan Kolosseum Merah. Dia berpikir sebentar, lalu menambahkan, "Yah, jika kamu entah bagaimana gagal untuk menghancurkan mereka, setidaknya jauhkan mereka dariku untuk sementara waktu." Solven dan Pangeran Matahari. Iya, jangan terlalu lama. Kurasa kamu akan berhasil. Di jurang malam, Sunni datang ke tepi pulau sendirian dan berdiri di sana sebentar, diselimuti bayang-bayang. Sekarang setelah semuanya mendekati tahap akhir, ada banyak hal yang harus dia pikirkan. Ada rencana yang tampaknya gila untuk menyerang kota Gading. Pertempuran yang akan dilakukan kelompok itu melawan dua pasukan sementara para orang suci bertempur di langit di atas mereka. Dan kemudian ada Mordred, yang tetap menjadi variabel tak dikenal di seluruh kekacauan ini.
Namun, yang paling membuatnya khawatir adalah inti keempatnya yang belum terbentuk. Pergi ke pertempuran yang mengerikan sebagai iblis akan jauh lebih baik. Terlebih lagi, dia tidak bisa membiarkan dirinya menjalani proses yang melemahkan untuk membentuk inti baru di tengah-tengah bentrokan hebat. Dengan puncak nikmah yang mendekat dengan cepat. Dia tidak punya waktu lagi untuk perlahan mencari dan membunuh nikmah creatures, jadi, Sunni terpaksa melakukan sesuatu yang selalu enggan dia lakukan. Dengan sebuah tanda, dia memanggil bayangannya. Satria pendiam, kuda Stygian, dan ular Tenebrus muncul di depannya, sosok mereka tenggelam dalam kegelapan. Dua bayangannya meluncur ke depan dan melingkari nikmah dan Soul Serpent, dengan hanya satu bayangan suram yang tersisa di kakinya. Sunni diam sebentar, lalu berkata, pergi. Bepergian jauh dan luas, cari makhluk mimpi buruk. Dan bunuh mereka. Aku ingin kau memburuku, bukannya bersamaku, untuk sementara waktu. Dia berhenti, lalu menambahkan dengan muram, hati-hati, bagaimanapun. Dunia ini adalah tempat yang berbahaya. Tidak peduli seberapa kuat kamu, selalu ada seseorang, atau sesuatu, yang jauh lebih kuat. Terutama saat kamu sendirian. Jadi, jangan biarkan dirimu hancur. Oke. Sein menatapnya selama beberapa saat, lalu mengulurkan tangan. Setelah dia meletakkan gagang odachi merah di dalamnya, dia diam-diam berbalik dan melompat turun, mendarat di mata rantai surgawi jauh di bawah. Nikmah dan Soul Serpent melesat ke arah yang berlawanan, segera menghilang dari pandangan. Begitu saja, Sunni ditinggalkan sendirian. Dia tetap tidak bergerak selama beberapa saat, lalu menghela nafas dan melihat ke bawah, ke bayangan yang suram. Kurasa hanya kau dan aku lagi. Seperti masa lalu yang indah, ya? Bayangan itu menatapnya dengan muram sesaat, dan kemudian mengangkat tangan, jelas tidak yakin saat-saat indah apa yang dia bicarakan, tepatnya. Sunni tersenyum. Ya, aku juga mencintaimu, sobat.